Tiada maaf bagi suami pecandu narkoba. Sikap itulah yang ditunjukkan Iris Bella pasca Amar Zoni suaminya bebas dari penjara. Tak peduli Amar butuh dukungan istri untuk sembuh, Ibel mantap menggugat cerai. Jelang sidang cerai beragendakan mediasi keduanya, apa yang dilakukan Amar untuk meluluhkan hati Ibel. Sempat menjadi bestie Iris Bella saat mereka hamil berbarengan, siapa sangka rumah tangga Ria Ricis dengan Teuku Ryan juga diisukan tengah bermasalah. Isu itu menguat setelah Ricis dan Ryan tidak membuat konten anniversary pernikahan mereka yang kedua yang jatuh 12 November lalu. Setelah meraih gelar S2 dan mapan secara finansial, benarkah sikap Ryan kepada Ricis mulai berubah? Apakah Ricis merasa pengorbanannya sebagai istri tidak dihargai oleh Ryan? Benarkah di belakang Ricis, Ryan main api dengan wanita idaman lain? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan membahas isu panas tentang keretakan rumah tangga Ricis Ryan serta drama yang terjadi dalam sidang cerai Iris Bella dan Amar Zoni. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Akhirnya teka-teki itu terjawab. Gosip adalah fakta yang tertunda benar-benar nyata. 2 bulan pasca Amar Zoni bebas dari penjara, setelah mereka hidup lain atap alias pisah rumah, Iris Bella menggugat cerai Amar suaminya. Seperti sudah diduga, Amar yang masih bucin pada Ibel dan ingin mempertahankan rumah tangganya dikabarkan syok tingkat dewa. Ia tidak siap menghadiri sidang cerai, apalagi bertemu dengan awak media. Beberapa jam pasca sidang cerai yang hanya dihadiri pihak Ibel, Amar memposting quote dalam Instagramnya. Netizen pun menduga Amar menyindir ibu dari kedua anaknya. Laki-laki yang belum berjaya dan masih dalam proses, mentalnya perlu dijaga oleh wanita hebat yang bisa memahami dengan segala keadaan. Alih-alih mendapat dukungan netizen, Amar justru banyak dihujat lantaran postingan quote itu menunjukkan kelemahannya sebagai imam keluarga. Tak sedikit netizen yang menyebut Amar pernah berjaya dan memiliki istri yang nyaris sempurna, namun ia menyia-nyiakannya begitu saja. Kurang gentle sih menurut saya, kurang pas gitu perilaku dia terhadap Iris Bella. Harusnya kayak gimana? Harusnya dia perhatian terhadap istri gitu. Tentang isu itu harusnya dia lebih dewasa menanggapinya. Al menyindir di sosial media jujur saya itu nggak apa ya, kayak menurut saya nggak kurang gentle, kurang cowok banget lah gitu, kurang etis gitu. Kalau misalkan memang ada yang ingin disampaikan ya sampaikan langsung ke Irisnya, jadi nggak usah lewat sosial media. Kalau perihal menyindir mantan istri atau istrinya Mbak Iris lewat sosmed sih menurut saya itu salah satu langkah yang kurang bijak ya, karena yang namanya masalah rumah tangga itu lebih baik diselesaikan secara private atau secara pribadi aja internal mereka. Saat ini dia kecewa banget, dia kaget dengan adanya gugatan perceraian itu. Itu yang jadi beban psikis buat dia, terpukul lah karena ya dia mengharap untuk mempertahankan keluarganya. Sebaliknya, Ibel sudah mantap untuk bercerai dari laki-laki yang menikahinya pada 28 April 2019 itu. Fakta itu diungkapkan oleh Umi Pipik Dian Irawati, guru spiritual Ibel, serta sejumlah sahabat selebriti. Insya Allah Ibel mah kan segala sesuatunya sudah diistikhorohin, ya kan, udah sering ngaji kan, pasti segala sesuatunya dia melibatkan Allah. Kalau saya sebagai kakak, ya sebagai sahabat, ya pasti mensupport apa yang sudah menjadi keputusan Ibel, kan gitu. Karena kan mereka yang menjalani ya, kita kan hanya penonton aja ya. Kalau penonton itu jangan ngegrecokin, kan, apalagi jadi kompor, jangan. Udah biarkan mereka dengan mereka yang menjalani, mereka yang bahagia, mereka yang ngerasain, udah kita doain aja. Karena aku memang kenal Ibel dari dulu, terus pernah sinetron bareng juga, jadi aku cuma bisa
bisa kasih semangat aja buat Ibel. Ya apapun yang terjadi sekarang ya qadarullah, emang udah jalan dari Allah, dan insya Allah apapun yang dia tempuh itu yang terbaik untuk dia dan juga keluarganya dan juga anak-anaknya sih. Bukan hanya untuk Ibel ya, sama semua sahabat aku di Haula, aku support banget sih. Kita saling support, mereka juga support aku support mereka semuanya. Ya, jauh sebelum Amar bebas penjara, kabarnya Ibel dan kedua orang tuanya, Susanti Arifin dan Johan de Boele, yang berkeluarga negaraan Belgia. Johan yang percaya pada janji suci Amar saat menikahi putrinya kecewa berat pada menantunya itu. Dan jauh sebelum menggugat cerai Amar, Ibel sudah mensterilkan Instagramnya dari foto Amar. Postingan terbarunya justru lebih banyak tentang kebersamaannya dengan keluarganya. Mumpung ayahnya masih ada di Jakarta, beberapa jam pasca menjalani sidang cerai, Ibel makan malam bersama dengan kedua orang tuanya yang sudah lama bercerai. Dan Sean Ivan de Boele menjalin quality time bersama keluarga seolah menjadi healing terapi bagi Ibel yang belakangan ini harus menghadapi cecaran pertanyaan awak media saban kali ia tampil di muka publik. Jurus tutup mulut pun diterapkan Ibel karena konflik keluarga adalah privasi yang menurutnya tidak bisa dibagi kepada halayak. Yang pasti Ibel sudah mengambil keputusan besar yang insya Allah ia istiqomah memperjuangkan status jandanya. Itu sebabnya meski majelis hakim wajib memfasilitasi kedua prinsipal untuk melakukan mediasi, Ibel sudah menyatakan kepada pihak pengadilan bahwa ia ingin persidangan dilanjutkan ke materi pokok perkara, yaitu gugatan cerai dan hak asuh serta nafkah anak. Iris, ini karena adalah pertama kalinya Iris Bella datang, maka untuk memberikan kesempatan pihak Iris Bella berpikir ulang untuk melanjutkan perkaranya atau tidak. Dan hasilnya Iris Bella ingin tetap melanjutkan upaya majelis hakim pada saat itu belum berhasil mendamaikan pada saat ini. Dan tentu saja karena ini perlu waktu proses sehingga majelis hakim memanggil sekali lagi pihak tergugat. Ya, udah sidangnya tadi sidang kedua masih pemanggilan, nanti sidang berikutnya masih dipanggil lagi. Hari ini Amar kenapa nggak datang, Bu? Oh, saya nggak tahu. Udah tahu Bang sidangnya? Nggak tahu, sama sekali nggak tahu, belum tahu. Coba hubungi Bang Amar, mungkin walah, dia lagi sibuk. Di teleponan mungkin ada kesedihan nggak sih yang dirasakan, mungkin ada gelagat-gelagat kesedihan? Malah dia menutupi ya, maksudnya malah dia nggak ini gitu loh, nggak menunjukkan dia seperti apa ya, tapi dia lebih menutup. Cuman kayak kelihatan sih dari gelagat suaranya, ekspresinya. Cuman dia nggak mau terlalu terlihat kesedihannya di depan adik-adiknya mungkin. Karena tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya, banyak yang menafsirkan senyum dan bahasa tubuh Ibel
Benarkah Ibel merasa tertekan dalam keramaian awak media? Seperti inilah analisa pakar mikroekspresi Bunda Nungki Suwardi. Alasannya apa sih Kak Ibel? Heboh begitu dong Kak Ibel. Sekarang juga lebih banyak menghabiskan waktu dengan kegiatan dan positif. Gimana Kak Ibel dikirain Kak Ibel? Ketika Mbak Ibel masuk ke ruang sidang, itu bahunya tegap, matanya lurus ke depan, dagunya terangkat. Itu artinya apa? Menunjukkan ada suatu optimisme bahwa masalahnya akan selesai. Tapi ketika keluar sidang, itu wajahnya nunduk ke bawah, sangat berat. Ini menunjukkan bahwa sidang itu tidak sesuai dengan harapannya. Ada hal-hal yang ternyata bisa membuatnya syok, mungkin ucapan dari hakim, atau mungkin hal-hal yang selama ini belum sempat terpikirkan, itu baru sempat terpikirkan saat sidang. Jadi itu membuat hatinya menjadi hancur sehingga mengangkat dagunya pun tidak bisa. Berbeda dengan sejumlah selebriti yang menumpahkan unek-uneknya pasca sidang cerai, Ibel memilih menyimpan masalahnya di sudut hatinya yang paling tersembunyi. Mbak Ibel tidak ingin bicara sama sekali tentang masalahnya. Ini kelihatan dari bibirnya yang melipat ke dalam. Jadi tidak sekedar dia tidak mau bicara, tapi Mbak Ibel tidak ingin dijulitin atau tidak ingin bicara dulu lah saat ini. Kalau Bunda lihat, Mbak Ibel tidak sepenuhnya 100% ingin bercerai. Ya namanya juga pernikahan, pasti ada pemikiran-pemikiran ya ingin mempertahankan pernikahannya, tetapi nampaknya sudah putus asa, sudah nggak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya. Ya, tak ada pasangan yang ingin bercerai, karena perceraian adalah jalan halal yang dibenci Tuhan. Tapi jalan itu terpaksa ditempuh Ibel, karena rumah tangganya dengan Amar sudah sulit untuk diselamatkan. Sungguh ironis ketika doa dan harapan Ibel maupun Amar, seperti yang tertuang dalam lagu Berserah yang dirilis pasca mereka menikah, tidak bisa diwujudkan dalam kehidupan nyata. Single Berserah awal yang dulu diklaim sebagai pelukan verbal Ibel dan Amar justru berbanding terbalik dengan kondisi terkini Ibel dan Amar. Lagu yang liriknya penuh untayan motivasi untuk bangkit dari keterpurukan yang dialami oleh pasangan suami istri itu seolah anti klimaks. Karena Amar yang ingin bangkit dari keterpurukan mental, spiritual, dan ekonomi tidak mendapat dukungan dari Ibel. Ya, yang pasti buat Ibel, ya, dia udah kayak adik aku juga. Ya apapun keputusannya, insya Allah yang terbaik yang terbaik buat mereka. Kita doain semua, mudah-mudahan semuanya baik-baik aja. Biarpun akhirnya seperti apa, kita kan juga nggak pernah tahu ya. Tapi mudah-mudahan komunikasinya tetap berjalan dengan baik, karena biar bagaimanapun kan ada dua anak yang lucu-lucu yang memang harus menjadi tanggung jawab mereka berdua. Bisa jadi meski rumah tangga mereka belum melewati 5 tahun pertama, Ibel sudah lelah memberi kesempatan kepada Amar. Sebelumnya, Amar dituding tak memiliki cinta sejati karena tergiur pada kemolekan selebgram Oklin-Via. Aku nggak tahu malah ya. Aku justru beliau kan selama perempuan lebih tahu. Kalau aku mungkin laki-laki kan lebih ya mendengar cerita, tapi ya udahlah. Itu emang bener nggak bersyukur. Karena ibaratnya anak udah ada, cantik, ganteng mungkin ya, terus istri cantik juga, solehah, cuman ya bisa gitu, manusia emang nggak ada puasnya mungkin ya. Kalau kita lihat sekilas sih mungkin bener kali ya, soalnya kan Kak Iris aja udah cantik banget, anaknya juga lucu-lucu, cuman disayangkannya kelakuannya Amar Zoninya sih. Menjelang sidang cerai beragendakan mediasi yang akan digelar 30 November mendatang, kabarnya Amar sudah menyiapkan draft perdamaian sebagai jalan menuju rujuk. Namun apakah Amar sudah menunjuk pengacara yang menangani kasus narkobanya agar juga mengawal sidang cerainya dengan Ibel? Amar belum kasih kuasa ke siapapun. Jadi nggak tahu kalau misal nanti malam ada perubahan, saya nggak tahu. Tapi yang jelas Amar sampai saat ini nggak ada kasih kuasa ke siapapun untuk menangani kasus gugatan cerai ini. Saya cuma bisa dukung dari belakang aja gitu loh.
nggak bisa saya langsung masuk, oh begini, jadi orang yang sok bijak, sok wise gitu, saya nggak mau gitu kan. Yang penting kalau memang udah keputusannya mereka berdua sudah dipikirkan dengan baik-baik, kalau memang itu keputusannya ya saya support, saya dukung gitu loh. Meski digugat cerai istri saat dirinya terpuruk, Amar berusaha menerimanya dengan ikhlas. Jika orang terdekat tidak bisa menemani langkahnya untuk bangkit, ia percaya Tuhan akan selalu menemani di setiap langkahnya meskipun itu tertatih-tatih. Jangan pernah lelah buat ngingetin ke diri sendiri bahwa Tuhan gak akan bawa kamu sejauh ini hanya untuk gagal. Demikian caption yang diunggah Amar ke Instagramnya. Menurut saya sebagai public figure, banyak artis yang tidak memberikan contoh kepada masyarakat bahwa menikah adalah satu peristiwa yang sakral. Ini yang mungkin harus diperbaiki dalam dunia keartisan, karena dalam hal ini dari Iris Bella dan Amar Zoni juga sudah memberikan contoh yang kurang baik kepada publik. Begitu, apalagi konflik-konflik yang kelihatannya sudah mulai terekspos, kemudian ada masalah-masalah yang juga dikejar dan akhirnya menjadi satu isu nasional. Saya udah pernah bilang, jadi dalam sebuah peristiwa konflik rumah tangga, dicari atau tidak, orang ketiga itu pasti akan muncul. Apalagi konfliknya sudah berjalan, pasti akan berusaha masuk. Kelihatannya begitu, sama-sama kelihatannya juga mereka akan introspeksi lah pada saat terpisah nanti. Sempat bestian dengan Iris Bella, rumah tangga Ria Ricis juga dikabarkan berada di tubir perceraian. Benarkah Ricis merasa pengorbanannya sebagai istri tidak dihargai Rian?